Pak, itu seperti apa sih Pak mekanisme pupuk subsidi itu? Pupuk subsidi itu mekanismenya, satu, petani harus terdaftar di kelompok tani, ya harus gabung kelompok tani. Terus kelompok taninya itu juga harus terdaftar di sistem penyuluhan pertanian di Simlutan. Itu insya Allah dibantu oleh kalau masalah itu, kalau inventarisasi, kalau memang di anggota kelompok tani, insya Allah terdaftar di Simlutan, karena teman-teman penyuluh juga terus mengupdate ya, karena juga ini sudah ngeling juga datanya dengan Disduk Capil. Terus persyaratan berikutnya, lahan areal sawahnya itu maksimal 2 hektar untuk lahan sawah. Nah, kalau sekarang ini Pak, jenis pupuk yang disubsidi itu hanya 2 jenis, Urea dan NPK. Kalau dulu kan bisa sampai 5 ya, ada Urea, NPK, ZA, KCL, SP36, pupuk organik gitu ya. Kalau sekarang cuma Urea dan NPK. Terus untuk jenis komoditasnya, kalau dulu mah bisa sampai 70 komoditas Pak. Kalau sekarang hanya 9 komoditas, ditetapkan 9 komoditas. Di antaranya padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, kopi, kakao, tebu. Jadi di luar komoditas itu mohon maaf belum bisa menerima pupuk bersubsidi. Nah, sementara untuk mekanisme penebusan, petani-petani yang sudah terdaftar di e-alokasi, kalau dulu disebutnya ERDKK, itu bisa menebus ke kios pengecer lengkap yang sudah ditetapkan. Jadi dari awal oleh distributor langsung dibagi untuk Kabupaten Lebak misalnya, untuk Desa Bojong Leles. Si A misalnya ada di sana ada 100 petani. 100 petani itu se-Cibadak itu langsung dibagi kiosnya. Misalnya saya terdaftarnya belanjanya, kelompok tani saya belanjanya ke kios Harapan Tani misalnya. Maka saya hanya bisa ke kios Harapan Tani, saya nggak bisa ke kios lain karena daftar saya ada di Harapan Tani. Nah, silakan nanti datang ke kios Harapan Tani ke kios yang terdaftar itu dengan membawa KTP. KTP ini sebenarnya apa fungsinya? KTP ini untuk memastikan identitasnya benar sesuai dengan ada yang terdaftar. Kalau ternyata dicek oleh kios tidak ada dalam daftar, ya mohon maaf tidak bisa dilayani. Kalau seandainya dilayani gimana Pak? Kalau gimana? Kalau seandainya dilayani, nah, kalau bisa dilayani itu sebenarnya udah keluar dari aturan Pak. Silakan itu mah nanti kalau ada yang demikian nanti kita sebenarnya itu kewenangan kita sampaikan ke distributor, karena kios ini kan sebenarnya binaan dari distributor. Kalau kiosnya mempunyai masalah dan lain-lain, nanti distributor akan mengklarifikasi sesuai dengan kesalahannya seperti apa. Sanksi terberatnya itu adalah putus kontrak. Putus kontrak Pak, sanksi terberatnya itu oleh distributor. Nah, kami kalau dari Dinas Pertanian kan ranahnya adalah di perencanaan, makanya petani itu masuk ke dalam alokasi. Terus juga kita dalam hal ikut pengawasan dalam hal penyalurannya. Selain pertanian juga ada Dinas Deperindag sebenarnya yang juga lebih berwenang kaitan dengan penyaluran. Di penyaluran itu sebenarnya ranah lebih besarnya itu ada di Indag. Makanya kaitan dengan penyimpangan karena pupuk subsidi itu adalah barang dalam pengawasan ya. Nah, ini bagian dari pengawasan di Dinas Perindag. Nanti dari Dinas Indag juga pasti ada tindakan kalau ditemukan bukti-bukti ada penyimpangan atau penyelewengan pupuk subsidi. Nah, pada prinsipnya kita kalau dari Dinas Pertanian terus berupaya agar seluruh petani yang terdaftar di kelompok tani itu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini dengan mudah, dengan sederhana, tidak ribet lah gitu ya. kalau untuk saat ini berapa sih Pak? Seperti contoh, seperti Urea gitu. Apanya? Per kilo. Kalau itu kan sudah ada ketentuan headnya Pak. Saya sebutkan dulu ini ya. Saya sebutkan aturannya ya. Kita nggak bisa keluar dari ketentuan kalau itu, karena itu udah diatur ya. Sama distributor. Oleh ini Pak, ada peraturan perundangan yang mengatur. Jadi harga pupuk itu sesuai dengan keputusan tertinggi. Untuk Urea ya 2.250 per kilo. Sedangkan untuk NPK 2.300. Ada lagi NPK untuk kakao ya khusus, yaitu ada 3.300. NPK formula khusus untuk kakao itu
3.300. Pak, himbauannya Pak kepada Kios pupuk lengkap. Kios kami meminta kerjasamanya lah. Pertama juga terima kasih lah untuk kios yang sudah bekerja sama menyalurkan pupuk ke para petani yang berhak menerima. Terus keduanya kami mohon Pak Kios juga terus berkoordinasi dengan para penyuluh setempat. Misalnya kaitan dengan untuk verifikasi validasinya Pak Haji ya. Verifikasi validasi penyaluran tuh harus terus berkoordinasi dengan para penyuluh khususnya dengan Korwil di kecamatannya masing-masing. Terus kami mohon kepada para kios untuk mengikuti seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pupuk penyaluran pupuk subsidi, baik masalah alokasinya maupun masalah penyalurannya, karena sudah jelas diatur semua aturan mainnya. Ya kalau di sana ada penyimpangan silakan resiko tanggung sendiri ya. Pada prinsipnya demikian. Tapi kita optimis sih, meyakini sih seluruh kios yang ada di Kabupaten Lebak ini sudah bekerja keras lah untuk melayani kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi ini.